Selamat sore Bu, saya Ruth Olga Vanella Situmorang dari kelas Gizi A 2019, NIM 51932400008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara mandiri survei produk UMKM, yang mana saya mengambil survei produk UMKM Siomay. Untuk data primernya, saya mendapatkan bahwa nama pemiliknya adalah Cecep Saipululuh, asal Bandung, Jawa Barat, usia 20 tahun, produknya adalah siomay khas Bandung, harga produk 3.000 sampai 10.000, bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kota Sibolga, merintis usaha sejak 2019, perharinya dapat menjual siomay sejumlah 100 sampai 300 bungkus. Permasalahan yang diangkat adalah masalah pada produk UMKM Siomay ini adalah terkait pemasaran produk, tampilan kemasan, dan higien sanitasi produk. Pada UMKM ini, penjual tidak memasarkan produk tetapi hanya menetap pada satu tempat, yang artinya hanya masyarakat yang melewati daerah tersebut atau masyarakat yang sudah mengetahui dan berlangganan saja yang membeli produk tersebut. Padahal pada era digital ini sangat mudah dan praktis dalam menyebarluaskan, yaitu dengan promosi online. Pada produk UMKM ini, karena kondisi lokasi penjualan di pinggir jalan raya, ada juga risiko debu dan asap kendaraan. Sebaiknya menggunakan kemasan produk yang lebih tertutup. Lalu tampilan produk juga merupakan hal yang sangat penting untuk membuat konsumen tertarik dan ingin membeli. Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah saya mendapatkannya dari beberapa sumber, yaitu usaha mikro kecil dan menengah memanfaatkan media internet sebagai sarana pemasaran online untuk memperoleh pangsa pasar yang memuaskan. Saat ini tentu internet sudah sangat mudah diakses oleh siapapun di seluruh dunia. UMKM yang menggunakan internet sebagai sarana pemberi dan berbagi informasi tentang produk yang ditawarkan. Berdasarkan sumber Setiawati 2017, tampilan produk merupakan suatu sarana untuk mempermudah konsumen dalam memilih dan membandingkan produk apa yang akan dibeli. Dalam tampilan produk sangat diperlukan desain yang bagus, foto yang jelas, dan juga penjelasan mengenai produk tersebut. Higien sanitasi penting, di mana hal tersebut merupakan keadaan di mana seseorang, makanan, tempat kerja, atau peralatan aman dan sehat, dan bebas pencernaan yang diakibatkan oleh bakteri, serangga, atau binatang lainnya. Tujuan pemecahan masalahnya adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan untuk meningkatkan hasil penjualan produk. Dari data primer yang telah didapatkan, maka terdapat sumber-sumber dukungan, yaitu beberapa jurnal yang telah ditemukan, yaitu yang pertama, muncul pertanyaan bahwa topik yang diangkat dalam jurnal adalah strategi pemasaran produk dalam meningkatkan daya saing. Lalu teori yang diangkat dalam jurnal tersebut, pada jurnal ini berfokus pada bagaimana strategi pemasaran yang baik untuk usaha produk kecil UMKM. Lalu terdapat strategi pemasaran Philip Kotler pada 2004, yaitu mengenai pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Lalu menurut Tibjono, DKK pada tahun 2008, strategi pemasaran sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan yang bersaing yang berkesinambungan. Masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah, pada era globalisasi ini banyaknya perusahaan yang saling bersaing agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta dapat menggeser kompetitor. Lalu perusahaan atau sektor bisnis yang sangat memerlukan suatu strategi dalam bersaing tidak hanya perusahaan besar, namun sektor usaha UMKM sangat memerlukan strategi dalam memasarkan produknya. UMKM merupakan sektor yang sangat banyak di Indonesia dan berpengaruh dalam perekonomian di Indonesia. Lalu tujuan dari topik yang diangkat dari jurnal adalah bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang perlu diterapkan pada UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dengan melihat faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, peluang dan ancaman. Metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari jurnal tersebut adalah metode penelitian yang dipakai dalam jurnal dengan produk siomay Batagor Sibos. Subjek penelitiannya berupa UMKM siomay yang memiliki anggota 8 orang. Jumlah yang dipilih adalah informan, yaitu pemilik, 1 karyawan bagian produksi, dan 1 karyawan bagian toko dan 5 konsumen. Hasil dari penelitian jurnal tersebut adalah
Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran yang telah disebutkan tadi. Maka dari itu strategi promosi yang dilakukan oleh Siomay dan Batagor Sibos dengan mengenalkan produknya melalui media sosial berupa Instagram dan WhatsApp, serta promosi dengan mengikuti bazar. UMKM Sibos ini juga menerapkan strategi membangun relasi dengan masyarakat sebagai media promosi dan membantu menjualkan produknya dengan menjadikan reseller pada produk tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pada faktor lingkungan internal, Siomay dan Batagor Sibos memiliki kekuatan berupa kualitas produk yang sangat baik dari segi bahan baku maupun rasa yang diberikan. Merek pada usaha ini terbilang menarik dan mudah diingat oleh konsumen, akan tetapi memiliki kelemahan juga yaitu kurang bervariasi maupun beragam karena produk yang dijual Sibos hanya satu jenis, yang original saja. Lalu dari desain produk sendiri terbilang kurang menarik, dan jarak lokasi usaha siomay jauh dari kota. Saran, strategi pemasaran pada produk perlu adanya inovasi produk tanpa mengunggah produk original dan menambah variasi ragam pada produk. Strategi pemasaran melalui promosi, memanfaatkan teknologi dengan media sosial, lalu pada letak, membangun usaha atau cabang di tempat yang lebih strategis agar masyarakat mudah dalam menjangkaunya. Lalu pada terkait daya saing berupa waktu untuk mengontrol strategi pemasaran, perlu adanya orang terpercaya yang dapat mewakilkan dalam menggantikan penguasaan kegiatan usaha. Mempertahankan harga atau menaikkan harga nilai produk sedikit, walaupun bahan bakunya langka. Sering tidaknya kelangkaan bahan baku produk pada Siomay dan Batagor Sibos mengusahakan agar harga yang ditawarkan tidak dinaikkan secara drastis. Lalu terdapat kaitan antara hasil review dan review critical book review atau jurnal dengan tugas survei atau tugas survei yang telah didapatkan. Pada referensi lainnya yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Strategi Branding terhadap Peningkatan Omset Penjualan Siomay di Desa Karenggak, Kecamatan Sumbang, membahas bagaimana pengaruh strategi branding terhadap peningkatan omset penjualan siomay. Hal ini tentu berkaitan dengan jurnal sebelumnya yaitu mengenai pemasaran UMKM Sibos. Pada penelitian UMKM Siomay Putrajaya oleh jurnal yang lainnya, melakukan kegiatan branding dengan membuat logo dan merek produk, membuat inovasi produk yang berbeda dan produk sejenis pada produk UMKM-nya. Kedua jurnal ini saling melengkapi dan berkaitan dengan UMKM yang telah disurvei. UMKM Siomay Bandung telah disurvei memiliki kelemahan terkait produk yang tidak bervariasi dan tidak adanya promosi. Dan perihal tersebut telah dibahas dan dijelaskan pada kedua jurnal ini dan memiliki keterkaitan. Rancangan pemecahan masalah berdasarkan kasus yang sudah ditentukan, yaitu membuat inovasi produk. Inovasi produk seperti siomay kukus yang biasanya telah dilakukan akan diganti dengan siomay diinovasikan dalam bentuk siomay goreng. Siomay goreng dibuat dalam bentuk siap makan dan dilengkapi dengan sambal. Produk siomay goreng lebih menarik dibandingkan dengan siomay kukus karena tahan lebih lama, mudah dipasarkan dan tidak harus dalam keadaan hangat. Mengemas produk dalam kemasan yang lebih menarik adalah yang kedua. Memiliki kemasan kurang menarik terkesan biasa saja dan tidak menarik konsumen. Maka dari itu, siomay yang dijual menggunakan gerobak dorok dan yang tadinya hanya dengan gerobak dorong dan plastik es biasa dapat diinovasikan menjadi menggunakan styrofoam yang dibungkus plastik wrap. Melakukan promosi pada UMKM yang telah disurvei, penjual tidak melakukan promosi. Oleh karena itu, disarankan promosi sebaiknya dilakukan dengan membuat spanduk atau poster untuk menarik perhatian pembeli, lalu di-share secara promosi pada media sosial agar jangkauan pemasaran semakin luas. Berikut referensi yang saya dapatkan. Sekian dan terima kasih.